Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Mungkin saya sebelumnya minta maaf bagi teman-teman yang mungkin selama ini menunggu video saya ya. Jadi saya sudah lama tidak bikin video, bukan karena saya males, bukan karena saya nggak bikin video, tapi karena kebetulan saya itu mendapatkan momongan yang baru, yang anak kedua, ya syukur pada Tuhan. Lalu kemudian saya itu pada tahun-tahun kemarin ini saya mengambil studi lanjut, yaitu tentang konseling ya. Jadi saya pengen lebih mendalami, bukan hanya cuma membahas konten tapi juga melihat dari sisi psikologis dan kalau bisa menolong teman-teman dengan cara memberikan konseling secara online. Nah, dalam video ini saya mau bahas ada sebuah screenshot yang saya dapatkan ya dari konten seseorang yang mengatakan dia itu gara-gara cuma dibilang sakit lambung biasa, ternyata dia punya sakit parah, kanker ya di bagian lambung. Dan lalu dibilang inilah gara-gara dokter nggak mau denger apa yang dialami oleh pasien. Baru ketahuan di dokter luar negeri. Ketika dicek ternyata dia sudah ada mengalami kanker. Nah bagi teman-teman, saya sangat sedih kalau melihat ada orang yang sampai ngalami kayak gitu. Makanya konten-konten yang saya buat di dalam channel saya sekarang ini, kenapa fokusnya kayaknya itu cuma kayak ngobrol, cuma ngasih tahu gejalanya, kenapa penyebabnya seperti ini, kenapa kok nggak dikasih tahu obatnya. Sebenarnya obat itu akan bisa pas kalau kita itu sudah tahu penyebab utamanya. Nah kayak konten yang saya temukan ini kan dibilangnya cuma, oh ini cuma sakit lambung. Padahal sakit lambung itu kan banyak banget. Seperti yang saya sudah buat di konten-konten sebelumnya kan. Kalau kita cuma sekedar minum obat ya, dan kita nggak tahu itu sakitnya karena apa. Misalnya kayak saya dulu pengalaman kan karena fatty liver ya, berarti kan ada masalah di liver yang banyak tertutup lemak. Atau ada juga mengalami di bagian ini ya, klep lambung ya. Di spinsernya itu nggak bisa nutup dengan baik karena mungkin ada gangguan syaraf, dan mungkin ada juga karena asam lambung yang berlebihan yang mungkin disebabkan karena kantong empedu dan lain sebagainya. Nah itu kita perlu cari tahu dulu. Kalau enggak, kita tuh cuma sekedar ngobatin tapi cuma meredakan aja, ya nanti berapa hari kemudian kambuh. Dan ini di video-video sebelumnya saya sudah pernah bahas. Nah bahayanya apa? Kita tuh cuma melihat gejalanya, oh udah baikan kok, padahal sakitnya nggak sembuh. Dan parahnya kan kanker-kanker lambung, kanker tenggorokan itu kan banyak disebabkan karena masalah dari salah satunya adalah asam lambung ya. Kan eh, di bagian kanker tenggorokan itu karena asam lambung yang naik terus sehingga ngikis ke tenggorokan kita dan akhirnya ngalamin kanker. Nah jadi kalau kita nggak tahu penyebabnya dulu, mending jangan diobatin dulu. Makanya kenapa saya selalu menekankan apa gejala utamanya, apa penyebabnya. Nah, kalau penyebabnya sudah ketemu, mau diapain tuh gampang. Misalnya ternyata, oh gara-gara pola makan. Oh gara-gara saya itu hidupnya nggak sehat. Banyak tekanan, jadi stres, tegang terus. Atau masalah begadang terus. Atau mungkin karena nggak pernah gerak, dan lain sebagainya. Atau memang karena memang ada penyakit. Nah, kalau sudah ketahuan itu lebih enak. Jadi kita tinggal ngubah. Oh, misalnya karena makanan, ya udah makan yang baik, yang sehat, ya ubah pola tidurnya, atau misalnya perlu minum obat apa, nah itu bisa cepat sembuh gitu ya. Jadi saran saya dari konten yang saya temukan ini, semoga kita tetap menjaga kesehatan dan jangan pernah remehkan bentuk sakit kita sekalipun itu terlihat biasa saja. Oh cuma sakit lambung. Lalu kita ke dokter, dokternya bilang oh cuma masih sakit lambung, dikasih obat pereda lambung seperti antasida dan sebagainya, ya kita nggak akan sembuh. Jadi tetap jaga kesehatan ya teman-teman, dan selalu cek, jangan self diagnose, tapi kalau bisa ke dokter yang beneran melihat gejalanya, bukan cuma cuma sakit lambung. Sampai ketemu dalam video selanjutnya, bye.